Karena urusan manusia ini kan hanya ada hidup dan mati. Ada al-haya, hidup, ada al-maut, ada mati. Kalau bicara sholat itu urusan hidup. Kalau bicara puasa, zakat itu urusan orang hidup. Nah, kalau kita bicara dakwah, hisbah, jihad itu urusan hidup. Saudara. Tapi kalau sudah bicara waris itu berkaitan dengan urusan orang mati. Karena yang kita uruskan harta yang ditinggalkan oleh orang mati. Jadi ilmu yang lain sebanyak apapun ngurus orang hidup, ilmu yang ini ngurus orang mati. Jadi seolah-olah ada satu bagian dibagi dua. Yang satu urusan hidup, yang satu urusan mati. Itulah sebabnya bahwa ilmu faraid disebut nisful ilmi. Jadi andai kata ilmu itu dibagi dua, yang satu ilmu bicara tentang urusan orang hidup, yang satu ilmu bicara tentang urusan orang mati, maka berarti faraid ini termasuk nisful ilmi. Terlepas daripada perbedaan yang ada di antara ulama tentang kenapa disebut nisful ilm, yang jelas semua sepakat bahwa penyebutan nisful ilm ini menunjukkan dalil ala fadli ilmil faraid. Menunjukkan bahwa ilmu faraid itu memang punya keistimewaan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaftaha lana jami'an abwabal ulumin nafi'ah wa ja'alana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Coba dibuka semuanya halaman pertama. Di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal mabadi'u ilmil faraid. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Ada 10 prinsip-prinsip suatu disiplin ilmu. Dan ke-10-nya alhamdulillah ada dalam disiplin ilmu faraid. Artinya faraid sebagai disiplin ilmu tersendiri sah resmi karena memenuhi 10 prinsip tadi. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsani hukmu ilmil faraid. Jadi kemarin di bab pertama sebetulnya sudah kita singgung hukum daripada ilmu faraid. Nah, di sini kita buat bagannya, kita perhatikan di atas ada hukmu ilmil faraid, kita bagi menjadi 2. Kita lihat tasgir, yaitu gambar skema atau bagan, kita bagi menjadi 2. Yang sebelah kanan hukmu ta'allumi, hukum mempelajari ilmu faraid. Yang sebelah kiri hukmu tatbiq, yaitu hukum penerapan ilmu faraid. Kemarin makna maksud kita sudah bahas, bahkan kita sudah sempat tanya jawab. Tapi di sini yang paling penting adalah bahwa di halaman ini kita ingin memaparkan dalil. Dari mana ilmu faraid itu mempelajarinya menjadi fardul kifai. Al-fardul kifai atau fardul kifayah. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Jadi jelas dalam ayat ini ada tuntunan ilahi dari Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang beriman itu jangan semuanya berangkat ke medan perang. Tapi harus ada sebagian umat yang tetap fokus kepada tafaqquh fiddin, yaitu mendalami ilmu agama. Kenapa? Sebab kalau semua berangkat ke medan perang, tidak ada yang mendalami agama, nanti umat pada umumnya akan kehilangan panduan. Nah, karena itu dulu para ulama kita di Indonesia, kita perhatikan,
Ada ulama-ulama yang angkat senjata perang melawan penjajah Belanda. Tapi ada juga ulama-ulama yang berangkat ke Mekah menuntut ilmu. Sampai puluhan tahun. Baik dari Aceh, dari Sumatera, Kalimantan, Tanah Jawa, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa ulama Indonesia yang berangkat ke Mekah nggak pulang-pulang. Dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian ada generasi berikutnya dari Indonesia datang lagi ke Mekah. Belajar dengan orang-orang Indonesia yang sudah jadi ulama di Mekah. Jadi artinya di sini, kenapa kok ada ulama yang berangkat ke sana sementara Indonesia sedang dijajah? Apakah mereka nggak ikut jihad? Apa mereka setuju dengan penjajahan? Tidak seperti itu cara penilaiannya. Cara penilaian kita kembali kepada ayat ini. Mesti ada taksimul a'mal wal wadhaif wal adwar. Harus ada taksimul a'mal, bagi-bagi tugas. Wal wadhaif, jadi kita bagi-bagi tugas. Wal adwar, bagi-bagi peran. Nah, biar masing-masing memerankan perannya sendiri-sendiri untuk berbagi tugas agar umat bisa terselamatkan. Nah, jadi berdasarkan ayat ini jelas menuntut ilmu agama itu secara umum adalah fardul kifayah bagi umat Islam. Kalaupun nggak semua menuntut, harus ada sebagian yang menuntut ilmu untuk menuntun. Ada menuntun. Menuntut ilmu untuk kemudian mereka bisa menuntun umat. Nah, baik. Kalau kita bicara ilmu agama, ya tentunya ilmu faraid menjadi salah satu bagiannya. Kemarin sudah kita singgung tentang nisbah. Bahwa ilmu faraid itu termasuk al-ulum asy-syar'iyyah. Termasuk ilmu syariat yang wajib tetap dijaga. Kemudian dalil yang kedua diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi mengatakan ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan faraid itu kepada orang lain. Fa inni imru'un maqbud. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia maqbud. Artinya makbud yang kelak akan diangkat oleh Allah, yang kelak akan diwafatkan, yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan wa innal ilma sayuqbad, sesungguhnya ilmu itu akan juga diangkat. Nah, kalau ilmu sudah diangkat, khususnya ilmu faraid ini, wa tadharul fitan, maka akan muncul fitnah, akan muncul cobaan bagi umat Islam, ujian yang luar biasa. Sampai-sampai berkaitan dengan faraid hatta yaktalifar rajulani fil fariidhah. Nanti akan terjadi satu kondisi di mana dua orang bertikai berselisih dalam urusan faraid, fala yajidani man yafsilu bainahuma. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan orang yang bisa menengahi perselisihan mereka. Artinya ada keluarga atau ada dua orang ribut soal faraid, dia nggak ketemu lagi ulama, kiai, ustadz yang bisa menyelesaikan daripada persoalan faraidnya. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi mengatakan sedemikian rupa, ini cukup bagi kita menunjukkan dalil bahwa hukum mempelajari faraid itu memang fardul kifayah, harus dijaga, jangan sampai hilang. Insya Allah. Nah, kemudian hukum tatbik, hukum menerapkan ilmu faraid. Nah, di sini kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Sebelum kita bicara An-Nisa ayat 13-14, perhatikan dulu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, di ayat 11 dan 12 Allah merincikan tentang faraid. Di sana Allah sebutkan siapa saja ahli waris seseorang yang meninggal dunia, berapa bagian masing-masing, apa syarat-syarat setiap bagian. Nah, jadi dalam surat An-Nisa ayat 11-12 Allah merincikan persoalan faraid secara tafsil, secara detail, rinci. Nah, setelah Allah rincikan dalam dua ayat berturut-turut, kemudian Allah firmankan dalam ayat ke-13-nya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala tilka hududullah. Itu semua adalah ketetapan Allah. Hudud bisa disebut batasan Allah, hukum Allah, ketetapan Allah, aturan Allah.
Jadi yang demikian itu yang Allah atur di ayat 11 dan 12 itu semua adalah hududullah yang enggak boleh dilanggar. Makanya Allah nyatakan wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah ingatkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dengan menjaga hududullah tadi. Dengan menjaga apa yang sudah diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan masuk surga. Allah sifatkan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan orang-orang yang taat kepada Allah dengan tetap menjaga hududullah, mereka itu akan kekal di dalam surga. Wa dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian sebaliknya Allah nyatakan dalam ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melewati batas atau melanggar ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin. Jadi bagi orang yang semacam itu akan mendapat azab yang sangat menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berdasarkan surat An-Nisa ini ayat 13 dan 14 menunjukkan bahwa mempraktekkan pelaksanaan faraid hukumnya adalah fardul ain, bukan fardul kifayah. Baik, adapun dalil dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsimul mala baina ahlil faraid ala kitabillah. Jadi ada perintah dari Nabi supaya bagi-bagi itu harta di antara para ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad radhiyallahu anhum. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi mengatakan al-hiqul mal bil faraid. Nah, jadi kalau urus itu harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dengan faraid, dengan ketetapan Allah. Nah, jadi jangan diurus dengan yang lainnya. Ala kulli hal, bab 2 ini adalah penjelasan daripada bab 1. Karena bab 1 kan ada hukmu ilmu faraid. Jadi di sini dijelaskan tentang dalil-dalilnya. Kita masuk bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalits. Bab yang ketiga. Fadlu ilmil faraid. Keistimewaan ilmu faraid. Kemarin di bab 1 sudah kita sebutkan keistimewaan ilmu faraid adalah nisful ilmi. Nah, sekarang kita rinci. Di sini disebutkan fadlu ilmil faraid innahu azimus sya'n lima jaa fil ahadits sahihah qad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nisful ilmi. Jadi ada sejumlah riwayat yang berkaitan dengan ilmu faraid. Ada sebagian riwayatnya dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi ada syawahid, saudara. Sehingga semua kalau dihimpun sekurang-kurangnya kalaupun tidak sahih menjadi hasan. Kalaupun tidak hasan tetap dhaif, saudara. Kalau bicara tentang fadail boleh menggunakan hadis dhaif. Nah, ini sekarang kita lagi bicara fadail, fadl ilmi faraid, fadail. Kalau min babil fadail, membabil managib, saudara, yang tidak ada kaitan dengan hukum halal haram dan lain sebagainya, boleh untuk menggunakan hadis dhaif selama dhaifnya masih bisa ditolerir, selama dhaifnya tidak mencapai derajat bohong, saudara, atau perawinya kadzab, perawinya seorang pendusta, saudara. Tapi kalau kelemahan-kelemahan perawi dalam hafalan dan lain sebagainya masih bisa ditoleransi kedhaifannya selama untuk membabil fadail. Nah, mari kita lihat. Salah satu dari sekian banyak hadis yang perlu kita ketahui berkaitan dengan fadl ilmil faraid, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas fa innahu nisful ilmi. Fa innahu nisful ilmi. Pelajarilah ilmu faraid, ajarkan kepada orang lain itu ilmu faraid. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Karena faraid itu adalah separuh ilmu pengetahuan.
Kemudian Nabi memberikan informasi kepada kita wahwa yunsa, dan nanti ilmu faraid itu akan dilupakan, Wahwa awwalu ilmin, dan dia merupakan ilmu yang pertama kali yunza'u min ummati, ditarik atau dicabut daripada aku punya umat. Nah, hadis ini cukup menarik ya ikhwan. Jadi judul kitab ini pun diambil dari hadis ini. Judul kitab ini adalah nisful ilmi. Karena Nabi mensifatkan ilmu faraid sebagai nisful ilmi, maka kitab faraid ini kita berikan nama nisful ilmi, saudara. Nah, kemudian apa yang dimaksud di sini nisful ilmi, saudara? Ada ulama yang mengatakan ya penggunaan nisful ilmi di sini ini satu mubalaghah. Untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa luar biasanya peran daripada ilmu faraid. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan, sebagaimana bisa kita lihat catatan di bawah, nisful ilmi li ta'alluqihi bil mautil muqabil bil hayah. Karena urusan manusia ini kan hanya ada hidup dan mati. Ada al-haya, hidup, ada al-maut, ada mati. Kalau bicara sholat itu urusan hidup. Kalau bicara puasa, zakat itu urusan orang hidup. Nah, kalau kita bicara dakwah, hisbah, jihad itu urusan hidup, saudara. Tapi kalau sudah bicara waris itu berkaitan dengan urusan orang mati. Karena yang kita uruskan harta yang ditinggalkan oleh orang mati. Jadi ilmu yang lain sebanyak apapun ngurus orang hidup, ilmu yang ini ngurus orang mati. Jadi seolah-olah ada satu bagian dibagi dua. Yang satu urusan hidup, yang satu urusan mati. Itulah sebabnya bahwa ilmu faraid disebut nisful ilmi. Jadi andai kata ilmu itu dibagi dua. Yang satu ilmu bicara tentang urusan orang hidup, yang satu ilmu bicara tentang urusan orang mati. Maka berarti faraid ini termasuk nisful ilmi. Ada ulama yang menjabarkan sedemikian rupa. Apa yang dimaksud dengan nisful ilmi? Terlepas daripada semua pendapat yang ada, terlepas daripada bighadin nazar an ikhtilafil ulama, terlepas daripada perbedaan yang ada di antara ulama tentang kenapa disebut nisful ilm, yang jelas semua sepakat bahwa penyebutan nisful ilm ini menunjukkan dalil ala fadli ilmil faraid. Menunjukkan bahwa ilmu faraid itu memang punya keistimewaan. Itu yang pertama. Yang kedua ulama juga membicarakan soal awwalu ilmin yunza, ilmu yang pertama diangkat. Sebagian ulama mengatakan pengertian diangkat ini betul-betul diangkat. Artinya ilmu itu diangkat oleh Allah, udah ilmu itu nggak ketemu lagi di atas dunia ini, saudara. Dengan mudah Allah mengangkat suatu ilmu. Sehingga tidak ada lagi yang bisa ilmu faraid. Jadi di dunia mau dicari di mana lagi ilmu faraid udah hilang. Orang yang bisa ilmu faraid udah nggak ada. Itu pengertian yunza, diangkat atau dicabut. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan enggak, ilmu ini tetap ada, di kitab-kitab tetap ada, orang mempelajarinya juga ada, yang bisa juga ada, hanya tidak diamalkan lagi. Nah, jadi karena nggak diamalkan, walaupun ada ribuan orang bisa ilmu faraid, tapi kalau udah nggak diamalkan, sama juga kosong. Nah, sama juga itu ilmu sudah diangkat, saudara. Nah, tanda-tanda itu indikasinya kita sudah melihat di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak umat Islam sendiri sudah enggan melakukan pembagian warisan dengan ilmu faraid. Nah, ini udah banyak kejadian. Tafadhal, duduk di tagaddam fil qiddam ya Ustaz. Nah, jadi sekali lagi itulah pendapat-pendapat para ulama apa yang dimaksud ilmu yang pertama kali diangkat. Sebagian mengatakan diangkat memang betul-betul diangkat sama sekali, nggak ada lagi yang bisa ilmu faraid. Sebagian mengatakan ada yang bisa, masih ada di kitab-kitab, hanya saja sudah tidak lagi dipraktekkan. Kalau ilmu udah nggak dipraktekkan kan sama juga nggak ada itu ilmu. Nah, mudah-mudahan kita nggak mengalami zaman itu ya ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian masih seputar keutamaan ilmu faraid.
Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Imamul Hakim. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu thalatha, fama siwa dzalik fahuwa fadlun. Al ilmu thalatha, artinya ilmu itu yang sejati hanya ada 3. Ilmu banyak, tapi sejatinya ilmu yang paling prinsip, yang paling mendasar, yang harus dimiliki oleh orang beriman hanya ada 3. Yang pertama adalah ayatun muhkamah, yang kedua sunnatun qaimah, yang ketiga faridatun adilah. Nah ini menarik. Yang pertama ayatun muhkamah, artinya ayat Al-Quran, saudara. Jadi ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan ketetapan Allah dan itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayatun muhkamah. Jadi itu ilmu yang sejati. Kita pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, hayati Al-Quran, pahami Al-Quran. Kemudian kita melaksanakan isi kandungan Al-Quran, menerapkan semua tuntunan Al-Quran. Itu ilmu yang sejati. Yang kedua, tentu sunnatun qaimah. Yaitu sunnah Nabi yang didirikan, yang dijalankan, yang dilaksanakan. Karena banyak sekali sunnah-sunnah Nabi, saudara, khususnya di zaman sekarang ini, orang sudah abaikan itu sunnah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja banyak yang mengabaikan, apalagi yang sunnah. Nah, jadi kondisinya, saudara, kalau orang mempelajari hadis Nabi, mengetahui hadis Nabi, memahami hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi, dia siarkan hadis Nabi, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia tegakkan itu dalam kehidupan sehari-harinya, itu juga merupakan ilmu yang sejati. Jadi ternyata ilmu yang sejati itu enggak lepas daripada ikatan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, menarik, faridatun adilah. Yaitu pelaksanaan daripada faraid secara adil. Nah, kadang-kadang kita bertanya, apa ya kaitannya ini sebagai ilmu yang sejati ya ikhwan? Karena begini, kalau kita bicara keluarga, itu adalah tonggak masyarakat. Masyarakat adalah tonggak negara. Negara akan baik kalau masyarakatnya baik. Dan masyarakat juga akan baik kalau rumah tangganya baik. Berarti semua ini bersumber dari keluarga. Nah urusan faraid ini urusan keluarga. Kalau dibagi secara tidak adil, silaturahmi bisa bubar ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana adik kakak bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Kemudian paman keponakan bisa nggak mau kenal lagi seumur hidup gara-gara warisan. Jadi di sini kita bisa lihat faraid ini kelihatannya sederhana, tapi jangan lupa ini pintu silaturahim, pintu untuk menjaga hubungan kekerabatan saudara di tengah keluarga. Ada satu aja diperlakukan tidak adil. Yang seharusnya didapat warisan, tahu-tahu dia tidak dapat. Itu akan bisa menjadi pemutus silaturahim. Nah kalau silaturahim sudah putus, hubungan kekeluargaan sudah tidak harmonis lagi, ya ikhwan, akibatnya apa? Rumah tangga rusak. Nah kalau keluarga sudah rusak, otomatis masyarakat rusak tidak? Rusak. Kalau masyarakat rusak, negara rusak. Ahlan usahlan, tafadhal. Ya ahlan usahlan, masuk. Silakan. Ahlan usahlan. Ya marhaba, kaifal hal? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan. Ahlan sahlan. Ya marhaba. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Fadhal. Duduk dulu, Ustaz. Ijlis. Ya ahlan wa sahlan. Na'am bi duyufina kiram, saraftumuna, nawartumuna, farahtumuna. Saraftumul makan wa tawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum wa diyafatikum. Baik, kita kembali dulu kepada pelajaran kita ya ikhwan. Rumah tangga baik. Pembagian warisan adil. Silaturahim terjaga. Hubungan kekeluargaan jadi baik. Maka akan melahirkan masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya udah baik, berbangsa bernegaranya insya Allah juga baik. Berarti ada kaitan nggak dengan urusan faraid ya ikhwan? Ada. Pembagian faraid nggak adil. Hubungan keluarga rusak.
bermusuhan satu sama lainnya. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang nggak mau kenal seumur hidup, ada yang nggak mau negor lagi, saudara. Nah, itu panjang tuh urusan itu, urusan warisan ya ikhwah. Nah kalau keluarga sudah rusak hubungannya seperti ini akan mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Nah kalau masyarakatnya ikut rusak, negara juga akan rusak ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Pantas kalau Nabi menyebut ilmu yang sejati itu selain ayat Al-Quran yang ditegakkan, sunnah yang dijalankan, juga termasuk faridotun adilah, yaitu urusan warisan yang dilaksanakan dengan adil. Nah, faridotun adilah itu yang bagaimana? Ya tentu yang sesuai dengan ketetapan Allah, karena Allah yang maha adil. Saudara, jadi ada orang protes, bagaimana itu pembagian warisan laki-laki dengan perempuan kok 1:2? Adilnya di mana? Nah, jadi katanya Allah maha adil. Tapi kenapa kok anak laki-laki dengan anak perempuan dibedakan? Nah, kenapa al-dzakari mithlu hadzil unsayain, kata Allah, bahwa bagian laki-laki itu seperti bagian 2 anak perempuan. Ini adilnya di mana? Nah, ini kelompok-kelompok liberal di Indonesia pun, saudara, yang mengaku Islam ikut menyerang aturan ini. Mereka katakan sudah tidak relevan, sudah kadaluarsa, sudah nggak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, dan seterusnya. Bagaimana untuk menjawab itu? Maka untuk menjawabnya ya ikhwan, pertama, jangan melihat syariat Islam secara parsial. Jangan melihat syariat Islam hanya sebagian. Tapi lihatlah Islam secara utuh. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuk dong ke dalam Islam secara kafah, sepenuhnya, seutuhnya, jangan sebagian-sebagian. Nah, kalau kita masuk ke dalam Islam secara utuh, maka kita akan bisa melihat hikmah syariat juga secara utuh, ya ikhwah. Baik, persoalan tadi. Di dalam satu keluarga itu, kalau ada seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat anak perempuan. Jangan berhenti sampai di situ. Mari kita dalami lagi selanjutnya. Kenapa anak laki-laki harus 2 kali anak perempuan? Karena anak laki-laki tadi memiliki tanggung jawab. Setelah wafat ayahnya, maka tanggung jawab piara ibunya itu tanggung jawab anak laki-laki. Tanggung jawab menjaga saudara perempuannya, anak perempuan tadi juga tanggung jawab anak laki-laki, saudara. Katakanlah, anak laki-laki dapat warisan 200 juta. Anak perempuan dapat warisan 100 juta. Tapi jangan lupa, anak laki-laki yang 200 juta itu dia harus keluarkan. Untuk belanja ibunya sehari-hari, untuk belanja saudara perempuannya yang belum berkeluarga sehari-hari dalam rumah, untuk bayar keperluan listrik, air di dalam rumah, semua menjadi beban anak laki-laki, bukan beban anak perempuan. Nah, tolong itu dicatat. Jadi bukan beban anak perempuan, itu beban anak laki-laki. Sementara anak perempuan nggak ada kewajiban begitu. Dapat 100 juta, masuk kantong atau simpen di lemari, selesai. Dan nggak punya kewajiban seperti itu. Nah sekarang kalau setiap hari si anak laki-laki harus bayar ini, bayar itu, belanja dan seterusnya, kira-kira saya mau tanya, uang yang dapat 200 juta lama-lama habis tidak? Habis. Sementara anak perempuan dapat 100 juta nggak ada kewajiban, awet gak itu duit? Awet. Jadi kita jangan bilang anak laki-laki dapat 2 terus dibilang nggak adil dulu, tunggu. Justru 200 juta dengan kewajiban membelanjakan harta itu untuk keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Yang dapat separuhnya 100 juta tanpa kewajiban tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi nilai adil itu jangan dinilai sama. Adil itu belum tentu artinya sama. Anda punya istri 2. Yang satu kurus, kecil. Yang satu lagi gemuk, tinggi besar. Kita beliin bahan, adil, sama-sama semeter. Yang satu ketutup auratnya, yang satu enggak ketutup, saudara. Jadi pengertian adil tidak selalu
Sama, nggak selalu sama adil itu. Oh ini perlu pakaiannya 3 meter karena badannya gede, kasih 3 meter. Oh ini perlu cuma 1,5 meter cukup, kasih 1,5 meter. Anda sudah adil. Masing-masing diberikan hanya 1 buah baju. Jadi tolong pengertian adil jangan selalu diidentikan dengan makna sama. Nah begitu juga untuk urusan warisan. Jadi kalau ada anak laki-laki dapat dari 2 kali lipat anak perempuan, andai kata anak laki-laki tidak punya kewajiban, ya kita bisa katakan tidak adil. Tapi 200 juta tadi dia dapat 2 kali lipat anak perempuan dengan kewajiban yang berat, itu tetap adil. Jangan-jangan begitu dirinci nanti anak laki-laki yang protes. Waduh saya 200 juta setahun udah habis. Kamu ada saya 100 juta masih ada, sini bagi lagi. Enggak adil nih kalau begini. Yang udah dapat 200 juta bisa nuntut enggak adil juga saudara. Nah jangan, nilai adil bukan begitu. Nilai adil didampingkan antara hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban saudara. Baik. Yang kedua, siapa bilang lelaki selalu lebih kuat di dalam warisan daripada perempuan? Belum tentu. Nah, ada beberapa perempuan lebih kuat dari laki-laki dalam warisan. Contoh, saudara, nenek. Nenek si mayit, baik ibunya ibu atau ibunya bapak, dua-duanya ahli waris. Tapi kakek, laki-laki kakek. Bapaknya bapak ahli waris, bapaknya ibu bukan ahli waris. Nah, ini menarik. Jadi nenek dari ibu ahli waris, kakek dari ibu bukan ahli waris. Jadi kekuatan mana nenek sama kakek? Kekuatan nenek ya. Nah, jadi siapa bilang dalam ilmu waris perempuan selalu di lebih kecil daripada laki-laki? Enggak. Kadang-kadang ada perempuan bisa menjadi hajib daripada pewaris laki-laki. Gara-gara ada itu perempuan yang lelaki nggak dapat. Nah itu nanti akan kita pelajari dalam bab tentang ahli waris dan syarat-syaratnya saudara. Nah jadi jangan melihat ilmu waris secara parsial. Lihatnya harus secara komprehensif, secara utuh dong kita lihat. Kalau kita lihat secara utuh, baru kita tahu betapa adilnya Islam. Nah kalau sekarang tiba-tiba di zaman sekarang banyak anak laki-laki nggak tahu diri. Saat bagi warisan gebrak meja minta paling gede. Alasannya sesuai syariat. Begitu dapat 200 juta dia pergi. Dia nggak urus ibunya. Nah kemudian anak perempuan yang dapat separuh justru dia yang urus ibunya. Dia yang mandiin ibunya, dia yang cebokin ibunya, dia yang kasih makan ibunya, saudara. Nah kalau ini terjadi bukan syariatnya yang salah. Anak laki-lakinya yang salah, manusianya yang salah. Nah, jadi jangan menyalahkan syariat. Nah kalau memang manusianya yang salah, manusianya yang mesti diluruskan. Bukan ayat Al-Qur'annya yang diluruskan. Kira-kira jelas tidak? Iya, kayak ada yang tanya, Habib, dulu saya pernah ditanya, bagaimana nih? Ada orang di satu daerah, itu kalau pagi lakinya kerjaannya main burung. Kasih makan burung, mandiin burung, suat-suit sama burung. Bininya ke sawah. Pagi-pagi tuh bini udah ke kebun, udah ke sawah. Ini kalau begini bagaimana nih soal pembagian warisan tuh? Kok jadi laki lebih kuat daripada perempuan? Sementara ada daerah justru perempuan yang menjadi tulang punggung, bukan laki-laki. Nah maka jawab kita ya ikhwan, jangan ayat yang disalahkan, jangan ayat yang diluruskan. Itu laki yang dilurusin. Suruh bininya main burung, lakinya main ke sawah. Nah, jangan dibalik. Jadi kalau ada kesalahan begitu jangan dikit-dikit Qur'annya sudah tidak relevan. Qur'annya mesti diluruskan. Qur'annya sudah kadaluarsa. Enggak begitu dong. Kalau adatnya yang salah, adatnya yang diluruskan. Kalau adatnya yang miring, adatnya yang dilempengin saudara. Kalau adatnya yang tidak benar, adatnya yang dibenarkan. Bukan Al-Quran. Nah ini perlu kita tahu. Insya Allah nanti pada saat kita sudah mendalami ilmu faraid akan kita lihat ya kawan. Di sana ada perempuan-perempuan yang mampu mengambil warisan luar biasa, begitu kuat, jauh lebih kuat daripada laki-laki yang ada di sekitarnya ya kawan. Jadi kadang-kadang ada laki lebih kuat, kadang-kadang ada perempuan lebih kuat, kadang-kadang sama. Laki sama perempuan sama bagiannya. Seperti apa? Seperti saudara seibu. Saudara yang seibu mau lelaki mau perempuan bagi sama ya kawan.
Enggak ada laki-laki lebih dua kali lipat daripada perempuan, enggak berlaku. Lidzakari mithlu hadzal unsayain, itu hanya berlaku untuk orang yang menjadi asobah. Nah, itu hanya berlaku dalam urusan asobah. Di luar asobah enggak ada lidzakari mithlu hadzal unsayain. Nah, ternyata kadang-kadang perempuan dengan laki sama dalam bagian warisan, kadang-kadang laki lebih besar, kadang-kadang perempuan lebih besar, kadang-kadang laki lebih kuat, perempuan nggak dapat, kadang-kadang sebaliknya, perempuan yang lebih kuat, laki nggak dapat, ya kuat. Nah, tapi perempuan yang mana, laki yang mana, nanti akan kita pelajari di bab tentang ahli waris, insya Allah. Nah, itulah yang perlu kita ketahui ya kawan. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa mencintai syariat dan menerapkan syariat. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke bab keempat. Al-babur rabi' ayatul mawarith. Bab yang keempat tentang ayat warisan. Ayatul mawarith. Kita pakai jamak ayat karena memang ayatnya tidak satu, banyak. Jadi ayatul mawarith adalah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang warisan, saudara. Nah, di dalam Al-Quran itu ayat suci yang membicarakan warisan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perhatikan di halaman 4, ayat yang di halaman 4, yang pertama ayatun mujmalah. Ayat mujmalah. Apa maksud ayat mujmalah? Yaitu ayat Al-Quran yang membicarakan warisan secara ijmal. Secara ijmal, maksudnya secara global. Secara garis besar. Tidak detail, tidak rinci. Nah, itu disebut ayatun mujmalah. Tapi di sana juga ada ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan warisan secara detail, secara rinci. Nah, itu yang disebut ayatun mufassalah. Nah, mufassalah artinya dia membicarakan ayat warisan bitafsil, yaitu dengan detail, dengan rinci. Nah, ayat Al-Quran yang membicarakan warisan secara ijmal, secara global ada 3. Yang pertama surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua surat Al-Anfal ayat 75. Yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 6. Ketiga ayat ini ada membicarakan urusan warisan, urusan faraid, tapi secara global. Kita lihat An-Nisa ayat 7, wallahu subhanahu wa ta'ala qala lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Shadaqallahul azim. Lirrijal nasib mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi para laki-laki, maksudnya ahli waris yang laki ini keluarga, nah mereka punya bagian mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, wal aqrabun, dan juga yang ditinggalkan oleh para kerabat mereka. Walin nisa nasibun, dan bagi yang perempuan juga keluarga ada yang mendapatkan bagian mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan juga para kerabat. Mimma qalla minhu aw katsur, baik bagiannya itu sedikit ataupun banyak, semua itu merupakan nasibam mafruḍa, itu merupakan bagian yang sudah ditetapkan. Ya ahlan wa sahlan, sallu 'alan nabi. Naam, igra'il qasidah. Naam, igra'il qasidah, ayy qasidah. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ahlan wa sahlan bi ustadzina al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullah ta'ala wa ra'ah famartanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi anwarih amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan, kembali lihat halaman 4. Jadi tadi kita baca dalam surat An-Nisa ayat 7 itu bicara tentang warisan singkat, dia nggak rinci. Dia cuma mengatakan ada keluarga yang laki dapat bagian, ada keluarga yang perempuan juga dapat bagian. Bagian dari mana? Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan dari kerabat. Ada yang bagiannya kecil, ada yang bagiannya banyak. Itu aja. Nah ini makanya disebut ayatun mujmalah. Ayat yang menerangkan warisan secara global, secara garis besar. Begitu juga Al-Anfal ayat 75. Itu singkat, simpel, sama, nggak beda dengan Al-Ahzab ayat 6. Tapi begitu kita masuk surat An-Nisa ayat 11, ini dirincikan saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi wa likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini dijelaskan satu-satu siapa saja tuh yang dapat warisan. Berapa tuh bagiannya? Apa syaratnya? Nah, jadi seperti suami umpamanya. Suami daripada seorang istri, kalau istrinya meninggal dunia, dia bisa mendapatkan setengah daripada warisan istrinya kalau istrinya tidak punya keturunan. Tapi kalau istrinya punya keturunan, suami hanya dapat 1/4. Saudara. Nah begitu juga istri. Kalau suaminya meninggal dunia punya keturunan, istri cuma dapat 1/8. Kalau punya keturunan 1/8. Kalau tidak punya keturunan, istri dapat 1/4. Ini dirincikan dalam ayat, dikasih tahu ya ikhwan. Dan dikasih tahu juga kapan ibu itu dapat 1/6 dan kapan ibu yang lainnya itu kapan ahli waris anak perempuan itu dapat 2/3 dan kapan mereka itu dapat setengah. Semua dirincikan dalam ayat ini ya ikhwan. Makanya surat An-Nisa ayat 11 dan 12 berturut-turut ini termasuk ayatul mawarid yang mufassalah, yang dirincikan secara detail. Baik. Saya tidak ingin membaca dan menerjemahkan satu persatu ayat-ayat ini, tapi ini menjadi kewajiban kita semua di sini. Tolong semua yang mempelajari ilmu faraid, Anda wajib kenal dengan 6 ayat ini. Kalau di pesantren biasanya ini wajib dihafal. Dulu waktu Habib Alwi belajar di Jamiat Khair, belajar ini saya wajibkan siswa Jamiat Khair untuk hafal 6 ayat ini. Karena 6 ayat ini kunci daripada ilmu faraid ya ikhwan. Kunci ilmu faraid 6 ayat ini. Dia nggak keluar dari 6 ayat ini. Nah maka itu kalau di Jamiat Khair dulu kita wajibkan. Kalau di pesantren juga kalau dia takhusus wajib dihafal. Tapi kalau pelajaran-pelajaran di pesantren kuliah umum biasanya kita nggak wajibkan dihafal. Tapi santri supaya dia mau baca kita suruh tulis ulang di kertas ini ayat. Nah, buka Quran dia tulis ini ayat. Mau nggak mau kan kalau dia tulis pasti baca. Nah, orang baca belum tentu nulis, orang nulis pasti baca. Kita suruh salin semua ya kawan. Tujuannya apa? Minimal dia kenal dengan ayat ini, minimal dia tahu dengan ayat ini, walaupun dia tidak hafal.
Maka itu bagi yang ada di sini silakan, yang hafal jauh lebih bagus. Yang tidak hafal minimal dia bisa baca dan tahu artinya ya ikhwan. Nah, karena 6 ayat ini adalah kunci daripada ilmu faraid. Baik ya ikhwan, alhamdulillah kita lanjutkan sekarang. Jadi hikmah atau iya sudah selesai, kita lanjutkan faraid dulu nih bagi Kiai. Ya. Kita lanjutkan faraid, buka lagi sekarang yang bab tadi bab keempat. Jadi saya minta kepada semua yang ada, jangan lupa dibaca di rumah, dipahami, dihayati, dimengerti, karena itu pintu ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Al-babul khamis at-tarikah. At-tarikah dari kata tarika yatruku tarkan itu artinya meninggalkan. Kalau at-tarikah artinya harta peninggalan. Ta'rifut tarikah hiya ma khallafahul mayyitu ba'da mautihi min malin au haqqin. Jadi di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tarikah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit setelah wafatnya, baik berupa harta maupun berupa hak. Baik berupa harta maupun berupa hak. Jadi ada harta yang ditinggalkan, ada juga hak yang ditinggalkan. Nah dari sini kita lihat, kita buat tasjirnya, perhatikan baik-baik dalam kitabnya. Mana kitab ini buat Pak Kiai? Iya, Kiai mesti dapat juga ya kitabnya Kiai. Nah. Jadi dari definisi yang tadi kita baca, maka dalam bagan kita buat bahwa tarikah itu dibagi dua. Ada berupa amwal, harta, ada berupa hukuk, yaitu berupa hak. Nah kita mulai dari yang berupa amwal. Yang berupa amwal ini juga dibagi dua. Ada yang manqulah, ada yang ghair manqulah. Artinya harta yang manqulah, harta yang bisa dipindah-pindah. Sedangkan harta yang ghair manqulah, yaitu harta yang tidak bisa dipindah. Nah seperti apa harta yang manqulah? Perhatikan. Misal al-zahab, wal-fiddah, wal-dinar, wal-dirham, wal-nuqud, wal-asas. Seperti emas, perak, atau mata uang dinar, mata uang dirham, atau uang yang saat ini kita gunakan, uang logam, uang kertas, dan lain sebagainya. Begitu juga asas, yaitu peralatan rumah tangga kita. Itu semua merupakan harta yang bisa ditinggalkan oleh si mayit dan bisa dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sementara ada harta yang ghair manqulah, nggak bisa harta dipindah-pindah. Dia permanen tetap di satu tempat. Misal contohnya al-aradhi wal igar wal buyut wal mabani wal bustan wal mazra'ah. Ya, contohnya seperti lahan, seperti kafling-kafling, seperti perumahan, seperti bangunan-bangunan, seperti taman, kebun. Nah itu semua tidak bisa dipindahkan. Itu harta juga. Jadi harta yang bisa pindah tangan, ada harta yang tidak bisa dipindahkan. Nah sementara hukuk, ini menarik. Hukuk juga kita bagi dua. Ada hukuk maliyah, ada hukuk ghair maliyah. Ada hak yang berkaitan dengan harta. Maksudnya hak yang berkaitan dengan harta, hak itu bisa mendatangkan harta. Berkaitan dengan harta. Dia bisa berubah jadi harta. Dan dia bisa melahirkan harta atau mendatangkan harta. Ada juga hak yang tidak sama sekali berkaitan dengan harta. Nah kita berikan contoh di sini. Misal, hak qudiyah. Contohnya seperti diat ya ikhwan. Diat itu sebagaimana kita tahu seperti dalam qisas nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi manakala dimaafkan saudara, maka dia harus bayar diat. Atau luka dibayar dengan luka. Tiap luka juga ada diatnya ya ikhwan.
Nah, dalam warisan hakul diyat di sini maksudnya apa? Mari kita lihat di sini ya ikhwan. Bahwa diyat ini merupakan harta peninggalan karena bisa diwariskan dan dia berkaitan dengan harta. Nah, jadi bisa diwariskan karena dia berkaitan dengan harta. Contohnya seseorang terluka, saudara. Nah, begitu terluka dia tuntut diyat. Bahwa dia tuntut ganti ruginya. Nah, diyatnya belum sempat diselesaikan, dia meninggal dunia. Maka hak diyat itu pindah ke ahli waris. Jadi ahli warisnya berhak untuk menuntut diyat tadi. Kenapa? Karena hak diyat bisa diwariskan. Dan itu berkaitan dengan harta. Karena begitu dibayar akan berubah menjadi harta. Ya, kawan. Jadi hak diyat itu bisa diwariskan. Contoh lagi hakul khiyar. Saudara, nah ini hakul khiyar biasanya dalam proses muamalat jual beli umpamanya. Saudara, nah jadi hakul khiyar ini ada beberapa macam, saudara. Antara lain misalnya kita beli satu barang, kita yakin barang itu bagus, tahu-tahu sampai di rumah begitu kita buka itu barang cacat. Nah itu kita punya hakul khiyar, kita punya hak. Apakah mau dilanjutkan itu jual beli atau kita batalkan, kita kembalikan kepada si penjual. Nah, belum sempat itu dilaksanakan, saudara, dia udah niat ini mesti dikembalikan, nggak bisa nih. Dia punya hakul khiyar atau belum sempat dia putuskan dia meninggal dunia. Maka ahli warisnya mewariskan hak tersebut ya, ikhwan. Jadi hakul khiyar tadi diwariskan kepada ahli waris. Nanti ahli waris yang menentukan apakah mau dilanjutkan itu jual beli atau mau dibatalkan ya ikhwan. Itu dalam proses jual beli ada hakul khiyar. Ada khiyarul majlis dan ada khiyarul syarat. Ada khiyar yang bisa kita punya hak dalam majlis jual beli sebelum kita berpisah. Tapi ada juga hak daripada khiyar tersebut yang dikaitkan dengan syarat. Jadi dia punya syarat. Syaratnya bla 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 bla. Ternyata begitu pesanannya datang berbeda dengan syaratnya. Ada khiyarul aib. Nah khiyarul aib itu kita nggak punya syarat apa-apa tapi begitu kita pulang tahu barangnya rusak. Nah rusak sudah dari sananya. Nah itu si pembeli punya hak. Saya tidak ingin bicara muamalatnya di sini tapi saya ingin menekankan bahwa hak muamalat yang semacam itu diwariskan ke ahli waris kalau yang punya hak meninggal dunia. Begitu juga hakus syuf'ah. Nah ini hakus syuf'ah ini menarik. Zaman sekarang ini digandrungi oleh perniagaan internasional ya ikhwan. Ternyata bisnis internasional ini belum kenal syuf'ah, Islam udah kenal syuf'ah dari zaman Nabi. Nah apa itu gerangan hak syuf'ah ya ikhwan? Ini hak perkongsian. Maksudnya hak perkongsian baik dalam bertetangga maupun dalam berserikat. Nah, saya kasih contoh dalam bertetangga dulu. Kalau kita punya rumah, kita mau jual, itu yang mesti kita tawarkan tetangga dulu sebelah rumah. Nah, jangan tawarkan orang jauh. Karena tetangga itu lebih berhak untuk membeli kita punya rumah ketimbang orang yang jauh. Nah, andai kata terjadi seseorang dia jual rumahnya. Tanpa ngomong sama tetangga, tanpa dia tawarkan tetangga. Tetangganya nggak tahu ya ikhwan. Dijual sama orang jauh datang, tetangganya tidak suka. Katakan si A menjual ke si A dengan B bertetangga. Si A jual kepada si C. Nah, tahu-tahu si tetangga ini nggak suka, saya nggak mau bertetangga dengan dia. Orang ini, wah nanti bisa mengganggu saya, orang ini bisa tidak aman. Selama ini saya bertetangga dengan Anda aman. Kalau dia tidak ridho, dia dapat hakus syuf'ah. Apa itu hakus syuf'ah? Dia boleh ambil paksa tapi dengan bayaran. Nah, jadi kau beli berapa dari dia? Oh belinya 100 juta, saya kasih 100 juta, silakan pergi, nggak usah ambil itu rumah. Nah, jadi artinya tetangganya yang bayar. Ini kan hak paksa ini ya ikhwan. Itu dalam Islam tetangga lebih utama daripada orang yang jauh. Kecuali kalau tetangganya udah ditawarin dia nggak mau. Atau kalau tetangganya nggak mampu untuk beli sesuai harga yang ditentukan. Nah kalau tetangganya udah nggak mampu atau tetangganya nggak ada yang mau, boleh dia jual dengan orang jauh. Nah, tapi selama tetangganya punya kemampuan dan selama tetangganya mau beli itu rumah, nggak boleh dia jual kepada orang lain ya kawan. Subhanallah. Nih Islam ngajarin menghormatin tetangga sampai begitu ya kawan. Ngajarin ini dalam fikih pun ada urusan tetangga nih hakus syuf'ah sampai sedemikian rupa. Kenapa ini dijaga?
Karena kalaupun kita meninggalkan rumah tersebut, jangan menyakiti tetangga yang kita tinggalkan ya ikhwan. Dengan memberikan mereka tetangga-tetangga baru yang tidak baik. Nggak boleh. Jadi Islam betul-betul jaga perasaan tetangga kita. Nah ini satu, di dalamnya ada fikih, tapi di dalamnya juga ada nilai akhlak yang luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata dalam syarikah begitu juga. Ada hak suf'ah. Apa itu syarikah? Dalam berusaha, dalam perniagaan. Apakah perniagaannya berupa syarikah, apakah berupa mudharabah, atau berupa yang lainnya, atau berupa penanaman saham, ya ikhwan. Jadi kalau ada orang berserikat, si A dengan si B patungan bikin satu perusahaan, kemudian bagi keuntungan dengan persentase yang sudah ditetapkan. Katakanlah sahamnya masing-masing 50%. Nah tahu-tahu si A pengen jual dia punya saham. Nggak boleh dia jual sahamnya kepada pihak lain sebelum dia tawarkan kepada kawan kongsinya. Tawarkan dulu kepada kawan kongsi, ini saya udah nggak mau nih di perusahaan ini. Bagaimana nih saham saya mau jual nih. Anda mau beli gak? Kalau mau beli ya udah Anda aja yang ambil. Harus kita tawarkan kepada kawan kongsi. Kalau tiba-tiba kita jual ke orang lain tanpa sepengetahuan kawan kongsi berhak untuk mengambil alih daripada saham tersebut dengan harga tidak dikurangi, tidak ditambah. Berapa tuh orang baru beli, itu dibayarkan, selesai sahamnya buat si teman kongsi tadi ya ikhwan. Nah, jadi prosesnya sama dengan pertetanggaan tadi. Nah, saya tidak ingin bicara soal itu ada dalam kitab fikih, itu ada dalam muamalat. Ya ikhwan, yang ingin saya garis bawahi di sini, hakus suf'ah itu diwariskan. Nah, jadi kalau seseorang punya rumah nih, tahu-tahu tetangganya jual rumah sama orang lain, dia kesel. Nah, dia minta itu dibatalin. Nah, cuman belum sampai dia laksanakan atau niat udah ditancepin, belum sempat dituntaskan, dia meninggal dunia. Anaknya punya hak untuk melanjutkan hak tersebut ya ikhwan. Jadi sekali lagi ternyata warisan itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tapi juga ada berkaitan dengan hak. Berikutnya, hukuk ghair maliyah. Nah, ada hak-hak juga yang diwariskan walaupun ini nggak berkaitan dengan harta. Seperti apa? Hakul kisos. Nah, hakul kisos itu diwariskan ya ikhwan. Katakan ada seseorang yang ayahnya dibunuh, atau katakan dia punya saudara dibunuh ya ikhwan. Nah, kemudian dia nuntut kisos. Nah, tapi sebelum kisos ini diproses, dia meninggal dunia. Ini saudara yang masih hidup nih menuntut kisos dari saudaranya yang dibunuh orang. Nah begitu dia meninggal dunia, maka hak kisos itu diwarisi kepada ahli warisnya. Artinya anak dia atau ahli waris dia boleh melanjutkan penuntutan kisos tadi ya ikhwan. Nah ini gak berkaitan dengan uang ini. Ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum kisos. Begitu juga hakul qadhaf. Hakul qadhaf juga itu bisa diwariskan. Seperti apa hakul qadhaf? Ada orang, saudara perempuan baik-baik katakan, tahu-tahu dituduh oleh seseorang sebagai penzina. Penzina kamu berzina. Padahal ini perempuan dia nggak pernah berzina dan dia tidak terima tuduhan itu. Kalau persoalan itu diangkat ke pengadilan, maka laki-laki atau siapapun yang nuduh dia berzina harus membuktikan tuduhannya. Membuktikan tuduhannya dia harus menghadirkan 4 orang saksi yang melihat proses terjadinya perzinahan, yang melihat masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan seperti masuknya timba dalam sumur. Nah, kalau dia punya saksi yang seperti itu diterima, maka perempuan yang dituduh zina tadi betul dia berzina. Si perempuan tadi yang dihukum. Tapi kalau dia nggak punya saksi semacam itu, maka orang yang menuduh tadi dicambuk 80 kali. Ini namanya hakul qadhaf. Nah, si perempuan menuntut. Nah, begitu lagi dalam proses penuntutan dia meninggal. Nah, maka hakul qadhaf itu diwariskan ke ahli warisnya. Ahli warisnya bisa melanjutkan saudara untuk menuntut qadhaf tersebut. Nah, hati-hati. Ini qadhaf ini saudara, ini buntutnya panjang nih. Kadang-kadang kita ngomong suka bercanda seenaknya ngomong, ente bukan anak bapak ente. Hati-hati tuh. Kita ngomong begitu tuh udah qadhaf itu ya ikhwan. Atau kalau seseorang punya nasab ke si A, kita bantah, enggak, ente nasabnya bukan ke sana. Anda sudah melakukan qadhaf itu. Hati-hati saudara. Jadi jangan sembarangan untuk melakukan qadhaf. Qadhaf ini hukumnya haram dan dia termasuk daripada hudud yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hakul ikhtisas.
Hakul ikhtisas ini adalah hak spesial yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu barang yang sebetulnya nggak ada harganya. Contoh, tempat pembuangan sampah tuh nggak ada harganya tuh ya ikhwan. Pembuangan sampah, mana ada nilainya. Tapi ada orang yang memang rutin mengais rezekinya dari situ. Nah itu udah jadi lapak dia tuh. Udah lapak dia tuh, pokoknya orang lain nggak boleh tuh masuk ke situ. Tuh lapak dia tuh, tempatnya rezeki dia di situ tuh. Dia meninggal dunia, hak ikhtisas tadi turun ke ahli warisnya. Nah, jadi jangan orang lain terus menyelak aja udah meninggal. Ini bagian ana nih, ana yang mau di sini enggak. Jadi barang-barang termasuk apa? Termasuk proses pada saat saudara kita membuat cuka. Itu kan ada proses menjadi khumur muhtaramah tuh. Menjadi khamar muhtaramah. Saat dia jadi khamar, saudara, sebetulnya nggak boleh diperjualbelikan. Karena dia termasuk najis pada saat dia menjadi khamar. Walaupun setelah dia jadi cuka, dia menjadi suci kembali. Secara itu berlangsung secara alami. Cuman yang kita ingin ingatkan, jual beli najis itu sebetulnya nggak boleh. Menguasai sesuatu yang najis itu artinya tidak ada nilai. Tapi kadang-kadang sesuatu yang najis itu di suatu zaman dia punya nilai. Atau dalam satu kondisi dia punya nilai. Nah kalau udah ada orang yang rutin, dia ngumpulin saudara tuh barang-barang nggak bernilai, itu menjadi hak ikhtisas dia. Dia punya ikhtisas. Atau kalau saya mau kasih dalam kehidupan sehari-hari nih ikhtisas nih, contoh. Contoh nih yang gampang aja nih, tapi ini di luar waris nih ya. Contohnya apa? Ya contohnya lapak parkir. Atau jangan lapak parkir lah. Kadang-kadang kita lagi mau sholat tarawih nih penuh, udah naruh sejadah duluan di masjid. Supaya duduknya paling depan. Kalau udah ditaruh sejadah, boleh gak kita dudukin tuh? Enggak boleh, bisa ribut tuh. Nah, dia udah menancapkan hakul ikhtisas tuh. Nah, ini hak khusus saya nih. Nah, ini hak khusus saya. Jangan coba-coba. Ada yang serobot di sini. Nah, mungkin kalau di kita nggak terlalu kentara, tapi kalau Anda ke Masjidil Haram, ini main taruh lapak nih berlaku setiap hari ya, ikhwan. Orang bikin lapak di situ, pokoknya saya sholat di sini, iktikaf di sini, nggak boleh ada yang duduk. Nah, dia taruh itu, dia punya apa namanya, dia punya sejadahnya, dia punya sorbannya, dia punya, nggak boleh ada orang lain ambil. Itu juga termasuk ikhtisas. Cuman kita jangan terus warisan. Oh kalau gitu ntar jadi warisan tuh tempat duduknya di Mekah. Nah, saya nggak mau kaitkan ke warisan. Cuman saya ingin menggambarkan apa yang dimaksud ikhtisas. Nah untuk lebih jelasnya antum bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 6. Malhudhu hama haqqud dia al-malul wajib fi itlafi nufusil adamiyin amma fi madunan nafas fahwal urs. Nah, jadi kalau diat itu biasanya ganti qisas ya kawan. Tapi kalau bayarannya di bawah daripada pembunuhan seperti luka diganti dengan duit, itu disebut urs. Nah, disebut urs walaupun itu termasuk diat juga. Berikutnya hakul khiyar. Kahyarat fil bai'i kahyar syarat wa taghrir wal aib wa halum majar. Tadi sudah kita jelaskan. Hakus syuf'ah tamalukil igar aw syarikil igar al mubah jabran an mushtarihi bithaman alladhi tamma alaihi al-ajad. Tadi sudah kita jelaskan. Hakul qisas al-mumathala bainal ugubah wal jinayah sawa'an fi nafsi aw fi madunan nafs. Nah, kemudian yang kelima hakul ghadab ar-nabyu bizina khasatan sarahatan aw dhimnan. Jadi baik secara apa namanya, kalau dikatakan sarahatan itu eksplisit, dhimnan itu implisit ya kawan. Baik, berikutnya hakul ikhtisas infiradish syakhsi bi syai'i duna ghairi minan nas kal aj itu gading gajah ya kawan. Wasirgin, sirgin itu kalau kayak kita nih sekarang pupuk kompos, pupuk yang dibuat dari najis. Kemudian wal khamar al muhtarama. Nah, itu khamar muhtarama, cairan yang sedang dalam proses menuju menjadi cuka ya ikhwan. Nah, jadi kalau ada orang-orang tertentu secara infirad dia punya hak tersendiri untuk menguasai barang-barang tadi, walaupun sebetulnya barang-barang itu tidak punya nilai harta, makanya nggak dimasukkan ke dalam amwal, tapi dimasukkan ke dalam ikhtisas. Nah, ini menarik. Soal ikhtisas ini terjadi perdebatan. Contohnya di tanah Sumatera Barat. Nah, tanah Sumatera Barat itu, saudara, ada adat istiadat yang cukup lama bahwa perempuan yang dapat warisan, lelaki nggak dapat warisan. Nah, sampai dulu kan terjadi perang padri, Imam Bonjol dan para ahli adat. Nah, bagaimana menyelesaikan itu ya ikhwan?
ada solusi yang menarik, saudara. Nah, yang saya dengar dari beberapa tokoh agama yang dari Sumatera Barat, bahwa warisan dalam Islam tetap berlaku sesuai ketetapan Allah. Jadi yang lelaki, kalau anak, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi kekuasaan perempuan di mana supaya adat ini tetap bisa terjaga? Nah, perempuan ini biasanya diberikan hakul ikhtisas ini dalam benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka yang tidak diperjualbelikan. Kan ada tuh benda-benda pusaka yang digaga turun-temurun ya kawan. Dari buyut ke kakek ke anak terus digaga sebagai lambang keluarga. Nah, yang ini diatur dengan adat, diberikan kepada anak perempuan, bukan anak laki. Jadi adatnya jalan, syariat juga jalan. Jadi ini ikhtisas ini bisa jadi pintu juga. Pintu untuk mengkolaborasi atau untuk mendamaikan pertikaian antara syariat dan adat. Saya pikir itu satu solusi cukup bagus sehingga suatu daerah yang selama ini hanya memberikan warisan ke anak perempuan saja, anak laki-laki tidak, bisa kita alihkan mereka untuk tetap mengikuti aturan syariat dalam harta-harta yang lain, kecuali dalam harta yang punya hakul ikhtisas. Makanya kalau benda-benda pusaka begitu di daerah tersebut biasanya diberikan ke anak perempuan. Karena memang kalau benda pusaka nggak diperjualbelikan, untuk mereka jaga sebagai tanda bukti sejarah keturunan mereka atau tanda kehormatan keluarga besar mereka. Nah, biasanya nggak diperjualbelikan. Kalau ini nggak apa-apa lah, hakul ikhtisas ini boleh aja dipegang sama anak perempuan. Baik, itulah at-tarikah. Saudara, saya pikir sudah cukup soal tarikah. Sekarang yang keenam. Yang keenam, al-huququl muta'alliqah bit-tarikah. Jadi harta peninggalan itu, saudara, tidak identik dengan harta waris. Setiap harta waris pasti harta peninggalan. Tapi setiap harta peninggalan belum tentu harta waris. Kenapa? Karena di dalam harta peninggalan ada hak-hak mayit yang harus diselesaikan dulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris. Bahkan haknya nggak sembarangan, ada 4 hak. Sedangkan ahli waris cuma 1 hak. Nah, maka itu perlu diketahui di sini bahwa ada hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Nah, yang pertama adalah hukukul mayyit, hak-hak daripada si mayit. Mayit masih punya hak. Jangan bilang udah meninggal dia nggak punya hak. Nggak, dia masih punya hak terhadap harta yang ditinggalkan, saudara. Nah, yang kedua adalah hakul warasah, yaitu hak ahli waris. Berarti dalam harta peninggalan ada hak mayit, ada hak ahli waris. Nah, sekarang kita kenalan dulu ke hak mayit. Hak mayit ada 4. Yang pertama adalah duyunul ainiyah. Ad-duyun al-ainiyah. Nah, yang dimaksud ad-duyunul ainiyah adalah utang yang berkaitan dengan ainut tarikah. Utang yang langsung berkaitan dengan harta yang ditinggalkan, bukan harta yang lain. Jadi kalau dia ada harta peninggalan yang ditinggalkan belum bayar zakat, saudara, belum bayar zakat misalnya, itu disebut duyun ainiyah. Atau dia punya harta itu harta peninggalan, tapi harta itu ada di tempat pegadaian yang mesti ditebus dulu, ar-rahan. Nah, maka harta yang dia tinggalkan, yang tertahan di tempat pegadaian, itu juga termasuk duyun ainiyah. Ini merupakan utang yang langsung berkaitan dengan ainut tarikah, dengan zatut tarikah, dengan zat harta tadi ya ikhwan. Saya kasih contoh, ada gak zakat yang bukan ainiyah? Ada. Contoh, dulu saudara, dia pernah kaya raya, tapi dia nggak pernah bayar zakat. Sampai dia bangkrut, habis hartanya. Nah, berarti yang dulu dia punya utang tuh. Nah, katakan dulu dia jaya 3 tahun, dia nggak bayar utang 3 tahun, itu namanya utang zakat. Tapi dia bukan duyun ainiyah, karena nggak ada kaitan dengan harta yang ditinggalkan. Itu dulu hartanya yang udah habis. Dia bangkrut, dia jatuh, selesai. Nah, kemudian hari dia sadar, dia tobat, dia belajar jadi orang baik, belajar berusaha lagi. Nah, buka usaha lagi, maju lagi.
Nah, begitu maju kaya raya, dia meninggal dunia, saudara. Nah, harta yang dia tinggalkan kalau belum bayar zakat itu duyun ainiyah. Sedangkan zakat yang dulu tuh, yang dia pernah nggak bayar tuh masa jaya dia, itu bukan duyun ainiyah, itu duyun saksiyah. Jadi tolong dibedakan tuh. Kenapa? Karena utang yang dulu nggak ada kaitan dengan harta yang baru. Itu harta yang dulu yang udah habis. Jadi duyun ainiyah itu utang yang berkaitan dengan harta yang ada, harta yang ditinggalkan. Saya rasa jelas ya. Ini ada beda dua utang. Jadi kalau duyun ainiyah, saudara, itu duyun yang berkaitan dengan ainut tarikah. Nah kalau duyun saksiyah itu biasanya disebut ad-duyunul adiyah, atau ad-duyunul mursalah, atau ad-duyunul mutlaqah, atau ad-duyunus saksiyah. Itu sama tuh. Mau disebut duyun saksiyah boleh, mutlaqah boleh, mursalah boleh, adiyah juga boleh. Nanti itu kita jelaskan. Yang jelas kita masuk yang pertama dulu tadi, yang dimaksud duyun ainiyah. Contoh az-zakah. Zakat terhadap harta yang ditinggalkan. Nah, itu duyun ainiyah. Yang kedua rahan. Harta yang ditinggalkan yang masih terikat dengan gadai. Nah, digadaikan mesti ditebus. Kalau dia punya rumah harganya 5 miliar, dia cuma gadai 100 juta, nggak ditebus, rugi besar. Saudara, tebus. Bayar dari harta waris yang ada 100 juta, ambil itu rumah yang 5 miliar. Karena itu merupakan hak yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris. Atau jinayah. Artinya jinayah, si orang yang meninggal ini, saudara, punya kewajiban bayar denda. Jinayah ada denda-denda yang dia mesti bayar, saudara. Maka utang jinayah tadi itu termasuk duyun ainiyah. Ambil dari harta benda dia, bayarkan. Dan ingat, ini adalah urutan yang pertama. Jadi urutan pertama bukan wasiat, bukan. Urutan pertama utang si mayit dulu, beresin. Wasiat entar nomor 4 ya kawan. Nah baik, yang kedua. Saudara, mu'anut tajhiz bil ma'ruf. Yaitu biaya pengurusan jenazah. Tapi bil ma'ruf, dalam batas normal. Jangan berlebihan, jangan kesannya foya-foya, saudara, jangan. Jadi berapa sih kira-kira pengurusan jenazah nih? Ya pengurusan jenazah apa buat sewa ambulannya, buat tukang cucinya, buat alat-alat untuk kafannya, buat nguburnya, semua kan ada biaya. Nah biaya itu semua, saudara, silakan ambil dari harta si mayit. Jadi jangan nanti ada yang bilang, jangan diambil dulu, ini kan warisan, nggak boleh dipakai dulu. Enggak, itu memang hak si mayit. Ambil dari situ, kecuali kalau ada orang baik yang maju, enggak usah diambil. Urusan jenazah saya yang urus, saya yang jamin. Semua saya yang selesaikan. Nah itu baru boleh. Berarti hak kedua ini udah diselesaikan sama orang lain ya ikhwah. Tapi kalau nggak ada yang menyelesaikannya, ambil dari harta si mayit. Halalan thayyiban. Bahkan itu merupakan wujuban, wajib ambil dari harta si mayit ya ikhwah. Nah ini yang perlu kita ketahui daripada mu'anut tajhiz bil ma'ruf, saudara. Nah termasuk yang diambil daripada harta si mayit tadi, katakan si mayit meninggal dunia, dia kecelakaan dalam satu mobil, dan yang celaka di situ bukan si mayit saja meninggal dunia, ada beberapa orang yang menjadi tanggungan dia semasa hidupnya. Nah jadi orang-orang yang menjadi tanggungan dia semasa hidupnya, saudara, boleh diambil pengurusan jenazahnya dari harta si mayit tadi ya kawan. Dengan catatan itu tanggungannya. Tanggungan itu kan ada istri, ada anak, atau mungkin ada keponakan yang dipiara sama dia selama ini, saudara. Nah boleh diambil dari harta si mayit. Baik, yang ketiga ad-duyunus saksiyah. Nah ini utang yang tadi kita cerita. Utang duyun saksiyah seperti zakat yang terutang terhadap hartanya yang di masa lampau, bukan harta yang ditinggalkan. Atau seperti apa nih duyun saksiyah. Duyun saksiyah ini seperti dia wajib haji tapi dia nggak pernah bikin haji. Padahal duit udah cukup. Itu termasuk utang kepada Allah, termasuk duyun saksiyah, duyun mursalah yang wajib dibayarkan. Atau termasuk umpamanya dia punya utang kepada tetangga. Atau di warung dia punya utang 10 juta belum bayar. Itu semua termasuk duyun saksiyah. Nah duyun semacam ini urutannya di yang ketiga. Selesaikan dulu duyun ainiyah.
kemudian selesaikan itu pengurusan jenazah, baru selesaikan itu duyun saksiyah. Baik, yang keempat, kalau 3 hak tadi sudah diselesaikan, baru masuk al-wasaya as-sahihah, wasiat yang sah. Nanti akan kita pelajari syarat-syarat wasiat. Kalau wasiat nggak sah, itu lain ceritanya. Nah, selama ada satu wasiat yang sah, wasiat menduduki yang keempat, ya ikhwan. Nah, maksudnya apa sih menduduki yang keempat? Maksudnya begini. Kalau ada orang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, 1/10 dari harta saya untuk pembangunan masjid, umpama. Nah, dia punya uang 10 miliar peninggalannya. Jangan 1/10 langsung dikali 10 miliar. Enggak boleh. Kalau 1/10 dikali 10 miliar, berarti wasiatnya 1 miliar. Tunggu dulu. Bayar dulu tuh yang tadi tuh. Zakatnya berapa, rohannya berapa, jinayatnya berapa, bayar dulu. Mau antagisnya berapa, pengurusan jenazah, utang sama orang lain berapa. Katakan, dari 10 miliar dia punya, ternyata untuk hak yang nomor 1, 2, 3, katakan dia harus bayar 2 miliar. Nah, berarti sisanya berapa? 8 miliar. Maka wasiat dia 1/10 kali 8 miliar. Bukan 1/10 kali 10 miliar. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan nanti kaget loh. Kan wasiatnya 1/10, hartanya kan 10 miliar. Kok dikeluarinnya cuman cuman 800 juta maksudnya. Kok cuman 800 juta? Kenapa enggak dikeluarkan 2 miliar? Nah, atau 1 miliar. Kenapa ini? Jangan. Dia bukan dikali kepada jumlah tarika. Dia dikali dengan tarika setelah dikurangi. Hukuk mayit yang ketiga. Yang 1, 2, 3. Dunal wasiyah. Selain wasiat. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekali lagi. Kalau wasiatnya 1/10. Hartanya 10 miliar. Tidak 1/10 dikali 10 miliar. Sama dengan 1 miliar, enggak. Tapi yang 10 miliar dikurangin dulu hak-hak lain. Kalau dikurangi hak-hak lain, ternyata hak lain ada 200 juta atau 2 miliar, maka 10 miliar kurang 2 miliar berapa? 8 miliar. Berarti wasiatnya 1/10 kali 8 miliar. Sama dengan 800 juta. Itulah wasiat dia. Nah, sampai di sini saya pikir sangat jelas sekali ya kawan. Itulah hak-hak daripada si mayit. Baik, di sini muncul pertanyaan. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, Anda lihat halaman 4, saudara. Kita lihat di situ surat An-Nisa ayat 11. Sebelum akhir ayat. Setelah Allah jelaskan pembagian warisan, apa Allah katakan? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini kalau ngelihat uslubnya saudara. Ya, di sini kita lihat wasiat dulu baru utang. Mimba di wasiatin yusi biha auden. Yang disebut apa dulu? Wasiat dulu baru utang. Saudara, kalau kita lihat di ayat ini atau ayat yang sesudahnya kita lihat An-Nisa 12. Saudara, sama di situ juga disebut mimba di wasiatin yuso biha auden. Lagi-lagi yang disebutkan wasiat dulu baru utang. Tapi kenapa kok dalam pelaksanaan yang tadi kita lihat justru utang dulu baru wasiat, saudara? Nah, mari kita lihat di sini. Yang menjadi dalil, pertama, yang menjadi dalil kenapa dia utang dulu baru wasiat, yaitu yang diriwayatkan hadis oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana ada dalam Jami'ut Tirmidzi. Di mana beliau mengatakan, saudara, innakum lataqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kamu sekalian sungguh membaca ayat ini. Mimba di wasiyatin yusi biha audain. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biddaini qablal wasiyah. Nah, jadi ada penjelasan. Jadi ini hadis merupakan tafsir dari ayat tadi. Nah, cuman muncul pertanyaan, kalau memang hadisnya seperti ini, yang dibayarkan adalah utang dulu baru wasiat, kenapa dalam Al-Quran disebut wasiat dulu baru utang? Nah, ini menarik ya kawan. Mari kita lihat, ada rahasia apa
di dalam hal tersebut, lihat catatan nomor 5 di halaman 6. Taqdimul wasiyah ala dain fil ayah tambihun lil inayati biha li'annaha madhannatut tasahuli min kibalil warathah. Menarik ini. Saudara, kenapa dalam Al-Quran yang disebutkan wasiat dulu baru utang? Saudara, di sini ulama kita mengatakan itu tambihun lil inayah. Ini merupakan satu warning, satu peringatan supaya persoalan wasiat betul-betul diperhatikan. Loh, kenapa harus diingatkan sedemikian rupa? Karena banyak ahli waris yang suka melalaikan wasiat, ya. Lalu utang kok disebutnya yang kedua? Karena utang tanpa diingetin, orang-orang yang berpiutang akan datang sendiri, saudara. Jadi kalau orang meninggal dunia nih, punya utang sama orang nih, banyak utangnya, itu orang-orang yang berpiutang pada datang nggak? Pada nagih nggak? Pada nagih. Tapi kalau wasiat kan nggak begitu. Dia mau meninggal dunia, ada wasiatnya, ada istrinya, ada anaknya. Kalau saya meninggal dunia ya, tolong tuh sepertiga harta saya tuh kasih teman saya yang bernama Anu, atau seperempat harta saya yang bernama Anu. Begitu meninggal, kadang-kadang ini istri sama anak-anak musyawarah lagi tuh, kasih jangan nih. Ini gede banget bagiannya buat temennya. Terus ntar yang satu kakaknya bilang jangan dah, nanti bagian kita jadi dikit. Jadi ada madzannatut tasahul. Jadi ini merupakan tempat yang orang sering lalai mengabaikan. Dia pikir ini wasiat nggak penting, saudara. Dan wasiat bisa dia sembunyikan. Orang luar nggak tahu. Beda dengan utang. Walaupun yang punya rumah ngumpetin tuh utang, yang berpiutang pada nagih, saudara. Jangan lupa tuh, kira-kira jelas gak? Jadi kenapa dalam Al-Quran disebut wasiat dulu baru utang? Karena kalau utang nanti akan ada yang nagih, nggak usah cerita lagi tuh. Tapi kalau wasiat, saudara, ini banyak ahli waris yang melalaikan. Makanya disebut lebih dulu menjadi tambih. Hati-hati, jaga nih. Jangan coba-coba diselewengkan ini wasiat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Sampai di situ jelas ya. Baik, sekarang yang terakhir, hak kelima. Hak kelima adalah saudara al-irth. Nah, boleh disebut miras, boleh disebut turas, boleh disebut mauruth, ya ikhwah. Jadi apapun sebutannya, yang dimaksud di sini adalah hak waris. Jadi hak waris itu datangnya di bagian urutan yang kelima. Jadi jangan sekali-kali bagi harta warisan sebelum harta peninggalan menyelesaikan hukukul mayyit. Beresin dulu hukukul mayyit. Udah beres, sisanya itu yang disebut harta waris. Itulah yang akan kita bagi kepada ahli waris. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, di sini kita lihat ya kawan, ada beberapa catatan sebelum kita akhiri. Tadi pertama, ad-duyunul ainiyah hiya ad-duyunul muta'alliqah bi ainit tarikah. Kazakatil wajibah fi tarikatil mayyit qabla wafatih. Yang kedua, ad-duyunus syakhsiyah hiya ad-duyunul mursala fi dhimmatil madin. Kazakatil wajibah fi malil mayyit min ghairi tarikatihi. Kemudian yang ketiga, tajhizus zaujah musira kanat muqsira fa ala zawjihal musir falaysa min huquqiha fi tarikatiha. Nah, jadi perhatikan, kalau ada perempuan, saudara, yang meninggal dunia, saudara, maka hak tajhiz ini sebetulnya kewajiban suami, bukan kewajiban si istri. Enggak peduli itu istrinya miskin, istrinya kaya, enggak peduli. Yang penting selama suaminya mampu, kewajiban tajhiz itu adalah kewajiban suami. Nah, kenapa di sini diingatkan jangan ngambil dari harta waris si istri, jangan ngambil dari harta peninggalan si istri punya harta peninggalan, dia meninggal dunia, ambil dulu dari harta suaminya buat ngurus jenazahnya. Jadi dia nggak termasuk hukukul mayyit, kecuali kalau suaminya nggak mampu. Kalau suaminya nggak mampu, baru ambil dari harta peninggalan si perempuan. Kalau suaminya mampu, jangan. Jadi hak nomor 2 nih gugur nih. Bagi seorang istri yang meninggal dunia selama suaminya mampu. Kemudian yang keempat, idza kanatil wasiyah
muqaddaratan katsulus awir rubu fayudrabul qadar bitarika ba'da an tukhadhu min hadduyun wa tajhiz. Jadi di sini disebutkan kalau wasiat itu ditentukan dengan kadar. Wasiat itu ada dua, ada wasiat dengan kadar, ada wasiat dengan jumlah. Wasiat dengan jumlah seperti saya wasiat 10 juta untuk masjid, saya wasiat 1 miliar untuk masjid, itu namanya dengan jumlah, dia sebut jumlahnya. Nah, tapi kalau disebut saya berwasiat 1/4, saya berwasiat 1/6, saya berwasiat 1/10, itu namanya dengan kadar. Nah, jadi kalau wasiatnya dengan kadar, maka di sini disebutkan fayudrabul qadar, maka kadar yang sudah ditentukan tadi 1/6 atau 1/10 dikalikan bitarika dengan jumlah harta peninggalan ba'da an tukhadha minha, setelah diambil daripada tarika tersebut ad-duyun wa tajhiz, utang dan pengurusan jenazah. Yang dimaksud duyun di sini baik duyun ainiyah maupun duyun saksiyah. Kemudian yang kelima sudah kita baca barusan. Nah, sebentar kita jalan-jalan ke mazhab lain, saudara, sekedar tahu. Sekedar tahu nih mazhab lain, diantaranya ada pandangan cukup menarik. Mari kita lihat. Indal Hanafiyah, saudara, innad duyun lillahi ibadah. Nah, ini menarik nih. Ini duyun tadi di atas kita lihat nomor 3, itu ada utang kepada Allah, ada utang kepada manusia. Dan di situ di atas ditulis muqaddaman min haidainullah ala dainil adami. Kalau ada dua utang kepada Allah dengan utang kepada manusia, bayar yang utang kepada Allah dulu. Jangan bayar utang kepada manusia. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Bayar utang kepada Allah dulu. Kenapa? Karena wallahu ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Kita punya utang piutang kepada Allah. Nah, sekarang mari kita lihat. Indal Hanafiyah, dalam mazhab Hanafiyah, inad duyun lillah ibadah. Utang kepada Allah itu adalah ibadah. Wal ibadah taskut bil maut. Dan ibadah itu gugur dengan kematian. Lidza la tuaddi minat tarikah. Oleh karenanya enggak perlu lagi dibayarkan utangnya kepada Allah. Masya Allah, jadi gugur. Jadi dia enggak perlu lagi tuh ngambil dari harta dia untuk menghajikan dia. Enggak ada kewajiban di situ. Kalau keluarganya mau hajiin ya pakai duit keluarganya aja. Jadi dia enggak masuk daripada hukukul mayyit, ya kawan. Amma indal jumhur, tapi kalau menurut jumhur, itu semua tu'adda minat tarikah, diselesaikan melalui harta peninggalan. Indah Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, yuqaddamu ada'uha ala duyunil adami. Jadi didahulukan utang-utang kepada Allah daripada utang kepada manusia. Lil hadis, dengan dalil hadis, wallahu ahaqqu bil wafa. Itu dalilnya. Wa indal malikiyah ba'da duyunil ibad. Nah, jadi di sini dikatakan wa indal malikiyah ba'da duyunil ibad. Utang kepada Allah itu tetap dibayar, tapi beresin dulu utang kepada manusia. Nah, jadi kalau indal malikiyah utang manusia dulu, baru beresin, baru utang kepada Allah. Nah, kemudian di sini saudara indal Hanafiyah, saudara dainus sihha muqaddamun ala dainil marid. Nah, jadi ada dainus sihha, ada dainul marid. Utang yang terjadi saat si kita sehat, itu disebut dainus sihha. Ada juga utang yang terjadi saat orang sakit, dia sekarat, dia ngutang, ya kawan. Nah, itu namanya utang dalam keadaan sakit. Ada juga utang dalam keadaan sehat. Nah, mazhab Hanafi mengatakan utang dalam keadaan sehat itu diutamakan daripada utang dalam keadaan marid. Wa indal jumhur innahu la farqa bainahuma. Nah, kalau menurut jumhur enggak ada beda, mau utang sehat ya, utang sakit ya. Nah, pokoknya semua namanya utang, ya bayar. Nah, tapi kalau Hanafiyah bilang enggak, didahulukan dulu. Kenapa ini penting soal pendahuluan? Karena kadang-kadang kan harta habis. Harta peninggalan, bayar zakat, bayar utang, bayar gadean, bayar macam-macam dia bayar, habis. Ya ahli waris nggak dapat. Duitnya ada 1 miliar, utangnya 3 miliar. Nah, terus ahli waris dapat apa? Nggak dapat, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jadi ahli waris ini belum tentu dapat dari harta peninggalan. Bisa dia dapat semua, bisa dia dapat sebagian, bisa nggak dapat sama sekali, ya kawan. Jadi jangan merasa kalau ahli waris pasti dapat, belum tentu, ya kawan. Tergantung situasi dan kondisinya. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saudara, saya pikir cukup. Sampai bab ke-6 saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan nanti pada jam faraid
bab 7 dan bab 8. Nanti bab 8 ini kita ada latihan. Saya akan berikan 4 soal nanti. Tolong nanti semua bawa kertas pada faraid yang akan datang nanti. Bukan ujian, bukan, latihan. Kita bahas yang nomor 8, terus saya kasih 4 soal, Anda kerjain. Ya, kerjain latihan. Latihannya boleh kerjasama sama teman, boleh. Sama sebelah boleh kerjasama. Nah, habis itu kita periksa bareng. 4 soal insya Allah akan saya berikan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.